2 hari sebelum kebakaran dahsyat melanda Los Angeles, Tuhan telah menjadi bahan ejekan dan tertawaan oleh para artis Hollywood yang berkumpul di Beverly Hilton Hotel, California. Dengan penuh kebanggaan, mereka menyebut California sebagai Godless Town atau kota tanpa Tuhan. Ini terjadi dalam ajang Golden Globe Awards ke-82 yang digelar pada hari Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Nikki Glaser, pelawak dan pembawa acara TV kenamaan, melontarkan pernyataan kontroversial yang segera memicu gelak tawa para selebriti yang hadir. Julukan kota tanpa Tuhan yang dilontarkan Nikki Glaser itu bermula dari sebuah polling bertajuk Globe's Leaders yang mengajukan satu pertanyaan mendasar. Apakah Tuhan pencipta alam semesta? Hasilnya mencengangkan, tidak ada satupun selebriti yang hadir di sana memberikan jawaban bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sambil tertawa lepas, layaknya seorang pelawak yang baru saja menyampaikan punchline terbaiknya, Glaser berkata, "Hahaha, tidak mengejutkan di kota tanpa Tuhan ini, ruangan jadi gemuruh saat Tuhan tidak ada yang memilih." Kalimat sarkasme yang dilontarkannya ini segera disambut dengan gelak tawa dari seluruh ruangan. Tawa itu bukan sekadar ekspresi humor, tetapi mencerminkan pandangan dunia sekuler yang sangat mengakar di industri hiburan modern. Para selebriti tertawa, Nikki Glaser tertawa, dan tanpa mereka sadari, tornado api juga tertawa, dan Los Angeles pun menghadapi sebuah bencana yang sama sekali tidak lucu. 2 hari kemudian, kobaran api yang ikut tertawa bersama mereka meluluh lantakkan kawasan elit dan menyisakan kehancuran yang begitu dahsyat. Seperti monster mitologis yang marah, api yang ganas melahap setiap sudut yang dilaluinya. Pemukiman elit Pacific Palisades, kawasan favorit para selebritas Hollywood, menjadi korban pertama dari bencana ini. Rumah-rumah dengan arsitektur mewah yang biasanya menjadi simbol kemakmuran, dalam hitungan jam berubah menjadi puing-puing hangus. Kobaran api terus bergulir, melintasi wilayah Greater Los Angeles dengan rakus, melalap lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, dan setidaknya 24 nyawa melayang dengan sia-sia. Los Angeles, sang kota tanpa Tuhan, berubah menjadi neraka dunia. Setengahnya tenggelam dalam kobaran api, sementara setengah lainnya menggigil kedinginan dihantam badai salju. Los Angeles, kota yang identik dengan kemewahan, hiburan, dan gaya hidup yang glamour, dulunya hanyalah sebuah pemukiman kecil yang didirikan oleh misionaris Spanyol pada tahun 1781. Pemukiman kecil ini memiliki nama El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, atau Kota Bunda Maria, Ratu para Malaikat, sebuah nama yang mencerminkan akar spiritualnya yang kuat dalam tradisi Katolik. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa abad berikutnya perlahan tetapi pasti mengikis fondasi spiritual masyarakat di sana, hingga kota ini berubah menjadi simbol dari sekularisme ekstrem dan bahkan sarkasme terhadap Tuhan. Mulai dari masa demam emas California hingga pembangunan jaringan rel kereta api, perkembangan ekonomi yang pesat membawa modernitas dan nilai-nilai sekuler yang perlahan mengikis fondasi spiritual. Hingga abad ke-20, dengan munculnya Hollywood sebagai pusat hiburan dunia, Los Angeles bertransformasi menjadi simbol materialisme dan budaya hedonis. Dan dengan berdirinya Hollywood, Los Angeles berkembang menjadi pusat hiburan dunia, di mana para pengusaha dan visioner seperti Carl Laemmle dan Louis B. Mayer melihat potensi besar pada industri ini. Mereka mengubah Los Angeles menjadi kota impian bagi para pembuat film, aktor, dan seniman. Bersamaan dengan itu, hedonisme dan kebebasan yang kebablasan juga mulai berkembang melalui akumulasi pengaruh dari industri hiburan yang menempatkan popularitas dan keuntungan di atas nilai-nilai moral. Kita dapat melihatnya lebih jauh, di mana tema-tema yang mengagungkan individualisme ekstrem dan kebebasan tanpa batas kerap diangkat di layar kaca. Fenomena ini juga didukung oleh filosofi sekularisme yang menjadi landasan bagi banyak kreator dan sutradara, di mana mereka menggambarkan kehidupan tanpa aturan agama sebagai sesuatu yang ideal. Akibatnya, norma-norma tradisional tergantikan oleh standar yang lebih permisif, menciptakan lingkungan di mana segala sesuatu dapat diterima selama memenuhi kepentingan hiburan atau ekspresi diri. Fenomena ini semakin diperkuat oleh perkembangan filsafat barat yang mengarah pada ateisme. Filosof seperti Friedrich Nietzsche dengan pernyataannya yang terkenal, "Tuhan telah mati," sangat memengaruhi cara pandang dunia modern.
Dalam pandangan Nietzsche, kematian Tuhan bukanlah peristiwa fisik, melainkan simbol dari hilangnya kepercayaan manusia terhadap nilai-nilai agama akibat kemajuan zaman dan teknologi. Pandangan anti-Tuhan yang berkembang di kalangan selebriti Hollywood dan di dunia barat pada umumnya didasarkan pada argumen bahwa Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan keberadaan alam semesta. Mereka berpendapat bahwa berbagai penemuan dan teori-teori seperti Big Bang dan evolusi dapat menjelaskan asal-usul dan perkembangan alam semesta tanpa perlu melibatkan entitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa alam semesta dapat dijelaskan melalui hukum-hukum fisika dan proses-proses alamiah yang dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan, tanpa perlu merujuk pada kekuatan transendental atau pencipta yang lebih besar. Namun demikian, pandangan yang berasal dari logika rendah ini dengan sangat mudah dapat dibantah dari beberapa perspektif filosofis. Filsuf dan teolog Thomas Aquinas mengajukan 5 jalan untuk membuktikan adanya Tuhan. Salah satunya adalah argumen sebab akibat, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Jika kita melacak sebab akibat dari segala hal yang ada, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada suatu entitas pertama yang menyebabkan segalanya, yang tidak disebabkan oleh apapun selain dirinya sendiri, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan itulah yang disebut sebagai Tuhan. Selain itu, hukum-hukum fisika dan keteraturannya yang luar biasa bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari perancangan yang disengaja oleh kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pandangan ini sejatinya dapat dibantah dengan logika yang sangat sederhana, bahwa sesuatu yang ada tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Alam semesta dengan segala kompleksitas dan keteraturannya menunjukkan adanya sebuah desain yang cerdas. Dan filsafat klasik dan teologi menyebut argumen ini sebagai prinsip sebab akibat atau kausalitas. Terlepas dari semua argumen mereka yang mudah dibantah, anehnya, meskipun nilai-nilai internal Hollywood bertentangan dengan nilai-nilai spiritual, banyak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yang tetap mengidolakan para artis, selebriti, dan produk budaya dari kota ini. Secara psikologis, fenomena ini dapat dijelaskan oleh daya tarik citra kemewahan, kesuksesan, dan kebebasan yang kerap dipromosikan oleh industri hiburan. Hal ini semakin nyata, di mana sosial media dan film-film Hollywood menciptakan fantasi yang membuat banyak orang merasa bahwa mereka dapat melarikan diri dari realitas kehidupan sehari-hari. Sementara itu, secara sosiologis fenomena ini juga mencerminkan efek dari kolonisasi budaya, di mana masyarakat dari negara berkembang cenderung mengagumi budaya dari negara maju yang dianggap lebih superior. Parahnya, kekaguman ini justru tidak disertai dengan pemahaman kritis terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang sebenarnya malah bertentangan dengan budaya lokal yang religius. Lagi pula, budaya mengidolakan selebriti Hollywood ini juga menunjukkan adanya krisis identitas yang melanda banyak masyarakat modern. Ketika budaya lokal dianggap ketinggalan zaman atau kurang menarik, budaya global yang sekuler dan hedonistik justru diadopsi tanpa kritis. Ini adalah tantangan besar bagi masyarakat timur untuk mempertahankan jati diri mereka di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Pada akhirnya, kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles tidak hanya berbicara tentang kehancuran fisik, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran spiritual yang mendalam. Ketika masyarakat barat mulai meminggirkan nilai-nilai spiritual dengan hal-hal duniawi seperti materialisme, ketenaran, dan kekuasaan, mereka sejatinya telah melakukan bunuh diri spiritual yang mengerikan. Dan di tengah itu semua, Los Angeles, kota tanpa Tuhan, telah menunjukkan kepada dunia betapa rapuhnya fondasi yang dibangun di atas materialisme dan sekularisme. Materialisme yang menekankan bahwa kekayaan dan pencapaian materi adalah tujuan utama dalam hidup, mengarah pada pengabaian terhadap dimensi kehambaan manusia. Ketika seseorang hanya mengukur kebahagiaan dan kesuksesan dengan apa yang dapat dilihat dan dimiliki, maka nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, dan kedamaian batin kerap terabaikan. Akibatnya, meskipun memiliki kekayaan atau ketenaran, banyak individu merasa hampa, kosong, dan tak terpenuhi, mencari kebahagiaan melalui konsumsi dan pencapaian sementara yang tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa. Sekularisme, di sisi lain, mendorong pemisahan antara agama dan kehidupan publik. Dalam masyarakat yang sekuler,
nilai-nilai moral dianggap relatif, dan kebebasan individu dianggap lebih penting daripada tanggung jawab terhadap kebaikan bersama. Akibatnya, tanpa fondasi moral yang kokoh, masyarakat cenderung kehilangan arah, terjebak dalam relativisme yang membingungkan, dan semakin jauh dari konsep kebaikan dan kebenaran yang sejati.